Oke, kita lanjut lagi materi pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas array dan objek, ya. Jadi array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Oke. Contoh kita buat sebuah file dulu ya. Kita belajar tentang array.html. Oke. Nah, kita buat script. Oke, kita langsung saja ya. Jadi array, contoh kita buat sebuah variabel misalnya warna. Nah, sama dengan jadi array itu diawali dengan tanda siku. Kita bisa membuat string di dalamnya. Merah, contoh ya. Biru, hijau. Nah, ini disebut dengan array. Nah, cara memanggilnya pun juga kita cukup. Nah, dalam hal ini coba kita menggunakan console log ya. Console.log. Misalnya cara memanggilnya. Nah, yang pertama kalau kita langsung memanggil variabelnya. Oke, kita jalankan dulu ya. Kita coba inspect bagian konsol. Mana konsolnya ini? Konsol. Nah, seperti ini. Oke, kita bersihkan layar dulu. Kita lihat. Nah, perhatikan ketika kita memanggil ini. Nah, ketika kita memanggil salah satunya, ya tinggal tanda siku indeks keberapa, misalnya 0. Berarti harusnya yang tampil adalah warna merah. Kalau pilih 1 berarti harusnya biru. Nah, seperti itulah array. Jadi array tersebut berisi 3 data ya. Nah, sekarang bagaimana dengan objek? Jadi objek menyimpan data menggunakan pasangan nama, properti, dan nilai. Oke, sekarang kita masuk ke objek. Nah, contoh ini saya hapus ya, kita hapus saja. Nah, untuk membuat objek, contoh siswa. Nah, isinya objek. Jadi kalau array tadi itu kurung siku, kalau objek itu menggunakan kurung kurawal seperti ini. Tinggal kita isi nama sebagai propertinya. Misalnya Rani itu sebagai value-nya atau isinya, nilainya. Kemudian masukkan nilai. Misalnya 88. Kemudian statusnya aktif. Kita kasih true misalnya. Tipe data boolean. Nah, seperti ini. Nah, untuk memanggil kita cukup kalau kita langsung memanggil variabelnya langsung siswa misalnya, maka yang tampil itu adalah semua ya. Nah, nama Rani nilai 88 aktifnya true. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau ingin memanggil satu-satu cukup menambahkan propertinya. Misalnya kita ingin menampilkan nama, berarti variabel siswa properti nama. Harusnya yang muncul adalah Rani. Nah, Rani ya. Atau misalnya kita ingin tampilkan nilai, ya panggil properti nilainya. Oh, undefined. Salah tulis ya. Nilai. Oke, kita refresh. Nah, selesai 88. Nah, begitulah cara menggunakan objek. Dalam aplikasi nyata, kita biasanya tidak hanya menyimpan satu siswa atau produk
atau produk tertentu. Oleh karena itu kita dapat menggabungkan array dan objek menjadi array of object namanya. Jadi array of object berarti sebuah array yang berisi beberapa objek dengan struktur serupa. Contoh, ini kita hapus ya. Contoh, kita buat variabel daftar siswa misalnya. Nah, ini array. Di dalam array ada objek. Misalnya, tunggu dulu ya. Misalnya nama Andi, koma, nilai 80. Kita kasih koma lagi. Ini saya copy saja ya. Misalnya Budi, nilainya misalnya 90. Kita copy lagi. 70, namanya Citra. Nah, inilah yang disebut dengan array of object. Karena dalam array itu ada beberapa objek. Nah, cara menampilkannya kita coba. Misalnya kita memanggil daftar siswa. Nah, kalau tampilannya seperti ini kita bisa cek. Maka nanti akan tampil seperti ini. Ada 3 buah objek dalam sebuah array. Nah, ini kita bisa lihat ada nama Andi, nilai 80. Nah, misalnya lagi kita ingin menampilkan indeks pertama, indeks tertentu dengan nama. Contoh, misalnya daftar siswa, kita masukkan 1, kemudian tampilkan properti nama. Harusnya yang muncul adalah Budi. Seandainya ini 0, berarti yang tampil harusnya Andi. Oke, nah begitulah seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan array of object. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan beberapa metode yang sering digunakan yang berhubungan dengan array of object. Yang pertama adalah metode map. Jadi, metode map ini digunakan ketika semua data tetap digunakan, tetapi nilainya atau bentuknya kita ingin ubah. Sebagai contoh sederhana, kita memiliki 3 nilai siswa. Setiap nilai akan ditambahkan 5 poin. Contoh ya. Nah, contoh ini kita hapus lagi ya. Kita akan membuat variabel nilai siswa. Isinya misalnya 70. Kemudian 80. Kemudian 90. Nah, kita akan membuat variabel dengan nilai baru. Nah, nilai baru kita tampilkan nilai awal, kita panggil nilai awal, nilai siswa dot map seperti ini. Nah, kita menggunakan metode map dalam variabel. Nah, untuk menambahkan variabel ini kita menggunakan metode map. Nah, di dalam map kita bisa tambahkan item. Item ini untuk menampung nilai sementara. Kemudian bentuk array, hero function ya. Kemudian kita kembalikan nilai item ini. Kemudian kita jumlahkan 5. Nah, seperti ini. Karena kita akan menambahkan poin kelima. Nah, cara menampilkannya kita masukkan console.log misalnya nilai awal, koma, kita panggil variabel nilai awal atau nilai siswa ya sebagai nilai awal. Oke, sekarang kita cek yang muncul harusnya nilai awal ini ada
0, 70, 90. Nah, sekarang kita bisa tampilkan console log nilai map, nilai hasil map ya. Nah, nilai hasil mapping itu berarti nilai, kita tambahkan string dulu supaya rapi, nilai map kita koma, kita panggil nilai baru. Kita lihat hasilnya, perbedaannya. Nah, yang di atas nilai awal, yang di map nilai baru. Nah, kita lihat ada penambahan 5 masing-masing array-nya ya. Dari 70 ditambah 5, 80 ditambah 5, 90 tambah 5. Nah, itulah salah satu fungsi map, dan fungsi map ini nanti kita akan menggunakannya setiap ingin menampilkan data dari sebuah API atau sebuah kiriman dari front end. Jadi kata kunci untuk mengingat map adalah mengubah semua data diproses dan jumlah datanya tetap sama. Oke ya. Nah, contoh bagaimana, contoh lain dari map yaitu bagaimana kita menampilkan nilai siswa yang rapi maksudnya ya. Oke, contoh, nama siswa maksudnya ya. Ini kita hapus, kita buat cons nama siswa, isinya sebuah array, misalnya Andi, Budi, dan Cita. Kita akan coba tampilkan cons daftar siswa, isinya adalah nama siswa dot map. Nah, map metodenya kita tambahkan item untuk menyimpan datanya, kemudian buat sebuah array, kemudian tampilkan sebuah nilai item titik nama. Harusnya ini adalah array ya. Oke, kita ganti dulu yang tadi sebenarnya ini ya. Kita buat nama Andi, nilai 80 misalnya. Kemudian kita buat 90, 100. Ini kita, ini Budi. Nah, dengan map ini kita bisa menampilkan nama saja ya. Oke. Jadi kita bisa langsung console.log dalam kurung nama siswa, kita panggil item titik nama, kita panggil properti nama. Harusnya yang tampil ada error, item is not defined. Oke, kita coba lihat. Oke, ada salah ya. Nah, ini harusnya isinya adalah daftar siswa, karena kita akan panggil. Oke, kita coba refresh. Nah, muncul ya. Jadi yang tampil hanyalah nama. Jadi kalau kita ingin tampilkan lagi nilainya ya tinggal ganti. Nah, atau kita bisa nanti menggunakan sebuah list. Nah, misalnya seperti ini. Kita kasih backtick. Nah, misalnya di sini UL. Nah, UL. Kita enter, misalnya di UL ini ada li. Kita tutup li. Nah, kita bisa tambahkan di sini sebuah item titik nama. Oke, kita coba
Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, nanti boleh kita tampilkan di atas. Nah, ini coba kita tampilkan. Nah, kita coba dokumen get, misalnya elemen by ID. Nah, kita belum buat ID di sini ya. Nah, misalnya kita buat di sini UL. Nah, kita kasih ID misalnya data. Nah, berarti nanti di sini kita panggil data, inner HTML-nya kita panggil daftar siswa. Nah, karena UL-nya sudah ada, ini kita hapus. Kita cukup menampilkan li saja. Kita coba rapikan. Kita save. Nah, harusnya muncul di sini ya. Nah, Andi, Budi ya. Nah, kita bisa tampilkan. Atau lebih kerennya lagi, misalnya kita bisa tambahkan nama. Kemudian di sini kita panggilkan nilai. Ya, kita tinggal panggil item titik nilai sebagai propertinya. Nah, seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, itu fungsi dari map. Jadi nanti kita akan banyak menggunakan map ini, metode map ini ya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan filter. Jadi metode berikutnya adalah filter digunakan. Jadi filter digunakan ketika kita hanya ingin mengambil bagian data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, sekarang kita akan mengambil nilai yang lebih besar atau sama dengan 75. Oke, kita hapus lagi ya. Kita coba yang baru. Kita buat cons nilai ujian sama dengan kita pakai array misalnya 60, 75, 90, 50. Oke. Nah, sekarang kita buat deklarasikan variabel dengan nilai lulus. Nah, caranya nilai ujian kita filter. Nah, kita menggunakan metode filter dalam kurung ya. Kita tetap menggunakan item sebagai penampung. Nah, kemudian kita kembalikan nilai item itu lebih besar sama dengan 75. Nah, maka dia nanti akan tampilkan yang di atas 75. Kita konsol log dulu. Console.log semua nilai. Ini kita akan tampilkan semua nilai dulu. Kita akan panggil nilai ujian. Nilai ujian. Nah, sekarang kita tampilkan setelah di filter. Jadi nilai lulus kita panggil nilai lulus. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat lognya lagi. Nah, ini dia akan menampilkan nilai lulusnya ya. Ini 75. Dia tidak tampilkan semua yang 60 sampai maupun yang 50. Jadi akan tampilkan 75. Jadi ini bisa pengganti dari perulangan ya. Jadi metode filter ini bisa pengganti perulangan sama dengan map tadi. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan metode find. Jadi find digunakan ketika kita hanya membutuhkan satu data pertama yang sesuai dengan kondisi. Berbeda dengan filter yang menghasilkan array.
Find biasanya menghasilkan satu nilai atau satu objek. Jadi itu bedanya ya. Kalau find akan menampilkan dalam bentuk objek. Jadi bukan menampilkan nilai array. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Ini kita hapus. Kita ganti misalnya ini sebuah angka yang isinya 10, 20, 30, 40, 50. Nah, sekarang cons variabel ditemukan sama dengan variabel angka find, gunakan metode find, tetap di dalamnya adalah sebuah item arrow. Nah, kita tampilkan nilainya item lebih besar dari 20. Kita coba ya. Kita konsol log dulu. Kita tampilkan di layar hasil find. Kita langsung panggil variabel ditemukan. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, dia akan menghasilkan nilai 35. Jadi dalam bentuk nilai, bukan array ya. Nah, tadi kan kodenya ya dari angka random ini jadi angka item lebih besar dari 20. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi misalnya kalau ya di atasnya ya, dia hanya menampilkan satu saja. Misalnya kalau di sini kita 40, harusnya nilai di atasnya dia akan menampilkan nilai 50. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan reduce ya. Ada namanya metode reduce. Jadi metode reduce ini digunakan untuk menggabungkan seluruh data menjadi satu nilai. Biasanya digunakan untuk menghitung total, rata-rata, jumlah stok atau ringkasan lainnya. Jadi nanti ini reduce ini berfungsi ketika kita membuat aplikasi yang memang membutuhkan nilai, biasanya yang berhubungan dengan keuangan. Oke, sebagai contoh kita praktekkan ya. Kita buat variabel harga barang dalam bentuk array. Nah, misalnya ada 10.000, ada 20.000, ada misalnya 150.000. Nah, caranya kita deklarasikan misalnya total keseluruhan harga sama dengan kita panggil harga barang dot reduce dalam kurung jumlah, kita buat variabel penampung jumlah item. Jadi ini penampung dasar yang akan menjumlahkan nanti. Nah, kemudian arrow. Nah, kita kembalikan nilainya jumlah ditambah itemnya. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa. Wah, ini salah. Harusnya dia dalam bentuk fungsi. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. Nah, reduce dalam kurung. Nah, di dalamnya ada sebuah fungsi. Nah, di dalam fungsi ini kita buat dulu penampung jumlah dan itemnya. Nah, seperti ini. Baru kita return jumlah ditambah itemnya. Jadi nanti akan menjumlahkan ke seluruh harga yang ada dalam array tersebut. Nah, jangan lupa kita harus wajib menambahkan 0 di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa tampilkan hasilnya. Console.log total harga. Nah, kita panggil variabel total
total harga. Oke, kita coba hasilnya. Nah, 180.000 ini di jumlah semua, dan ini memang sangat dibutuhkan nanti ketika kita akan membuat sebuah aplikasi yang membutuhkan hitungan ya. Nah, oke ya. Jadi sampai di sini video pertama untuk materi array of object. Di video selanjutnya kita akan menggabungkan semua metode-metode tadi ya dalam sebuah aplikasi produk. Nah, oke, terima kasih. Pertemuan keempat cukup sekian.